哦，原来你说的就是木战，而最近的实力更是直追老一辈。挺好。不错嘛！都不能动我的女人！木战，你这个疯子！谁敢碰我，我就宰了谁！青木彻！纳兰嫣然。Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battletrog The Heaven Season 4 episode 11. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan Nalan Yaran yang cemburu atas kedekatan Xiaoyan dengan Yafei. Terlihat Yafei mengatakan jika dialah yang merekomendasikan Xiaoyan untuk menyembuhkan racun kakeknya, dan hubungan Yafei dengan Xiaoyan adalah sebatas teman. 聊吧，我先进去招呼其他客人。你呀，倒挺招人的。 Lalu Yafei menyindir Xiaoyan bahwa dia berani menerima perjamuan keluarga Nalanji, padahal 3 tahun lalu Xiaoyan dipermalukan Nalan Yaran. Lanjut cerita, kedatangan Yafei di kediaman Nalan Yaran karena kondisi Pak Tua Nalanji yang sudah pulih dan mengadakan perjamuan, lalu mereka mengundang beberapa keluarga terhormat di Kekaisaran Jiama. Salah satunya yaitu keluarga Miter yang diketuai oleh Yafei. Yafei tidak menyangka jika Xiaoyan berhasil menghilangkan racun api dari tubuh Nalanji, padahal seorang alkemis Master Guhe membuatnya kesulitan karena racun api tersebut. 我们组长可是很想见见。哎呀，拜托了，姐姐帮你那么多忙。好吧，我跟你走。 Scene berpindah pada Hansip yang sedang berkeliling desa. Tiba-tiba ia ditabrak bocah nakal. 急着投胎啊！ Terlihat Nalanji yang sedang melakukan pembukaan perjamuannya dan menjelaskan jika dia telah lama terkena racun api. Akan tetapi dengan sombongnya ia mengatakan jika racun api tersebut tidak akan bisa membunuhnya. 觉得纳兰家族是不是就要失去这个老东西了？他们失望了。石星元帅还将继续为帝国效力。希望大家
Lanjut cerita, Yafei yang memperkenalkan Xiaoyan pada Teng San, ketua besar dari keluarga militer. Dan Teng San pun kaget melihat Xiaoyan yang bisa menundukkan Hai Bodong si Kaisar Es. Lalu Nalanji tidak senang jika Xiaoyan mengenal Master Teng San si rubah tua. 燕小小有与那个老狐狸很熟。 Master Teng San mengatakan jika orang yang membuat Hai Bodong menghormatinya tidak banyak di Kekaisaran Jiama. Master Teng San menawarkan Xiaoyan tentang kebutuhannya selama ada di ibu kota Kekaisaran. Xiaoyan cukup menghubungi Yafei, maka Yafei akan mencukupi semua kebutuhannya. Lalu terlihat Nalanji dan Nalanyaran yang masih membicarakan si rubah tua dengan Xiaoyan. Di situ Nalanji terlihat kesal. Hah? 还是算了，燕笑这几天根本没给过你好脸色。你这个为老不尊的老家伙，再敢胡说八道，休怪我不客气。别拔胡子，没几根了。 Akhirnya Master Teng San pergi menghampiri Nalanji untuk membicarakan terkait masalah yang ada di Kekaisaran. Lanjut cerita, Tuan Liu yang gusar akan omongan yang berada di belakangnya. Orang-orang tersebut menyindir Tuan Liu karena telah kalah dari Xiaoyan pada tahap pertama ujian. Mereka juga menuduh Xiaoyan berbuat curang pada saat pemurnian. Lalu terlihat Tuan Liu yang sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk Xiaoyan. Tiba-tiba bocah nakal tersebut langsung menyerang Xiaoyan. Ternyata itu adalah Muzan. Dia dikirim beberapa tahun lalu untuk melatih kekuatannya. Sebelum ia pergi ke pelatihan, Muzan menegaskan jika ada seseorang yang berani menyentuh Yafei maka ia akan membunuhnya. Lanjut cerita pada Muzan dan Xiaoyan, terlihat Muzan yang sedang menggoda pacar Mimin dan Muzan sangat merindukan Yafei. Lalu menurut Tuan Putri, Muzan berlatih selama beberapa tahun. Mungkin kekuatan Muzan sudah mencapai puncak Dou Master dan Xiaoyan tidak akan bisa melawannya. Lalu Xiaoyan menanyakan laki-laki tersebut pada Yafei. Karena dia berani menyerang Yafei maka pertarunganlah jalan keadilannya. 想要一招置人于死地， 别冲动，而最近的实力更是直追老一辈。 挺好。 Menurut Tuan Liu, melawan Muzan adalah tindakan yang bodoh dan lebih baik Xiaoyan menunggu Nalanji untuk mereda amarah Muzan. Akan tetapi Tuan Putri mengagumi Xiaoyan karena bisa mengimbangi kekuatan Muzan. Lanjut cerita, semua orang terlihat terkejut karena Xiaoyan berhasil menahan Tuan Muzan. Menurut Tuan Putri, jika Xiaoyan bisa menahan serangannya, itu karena Xiaoyan memiliki inti api yang sangat dahsyat. Lalu terlihat Muzan yang marah karena ia tidak dapat melukai Xiaoyan. Dan Muzan akan melepaskan serangan berikutnya. Akan tetapi tiba-tiba Nona Nalanyaran muncul menghadang serangan tersebut. 都不能动我的女人！ 陆战，你这个疯子！ 谁敢碰我，我就宰了谁！ 啊！
蓝嫣然。 Akhirnya Muzan menyerah di tangan Nalanyaran. Dia berkata jika tidak melihat Nalanyaran selama 2 tahun, kekuatannya meningkat begitu pesat. Lalu Nalanyaran mengatakan jika Xiaoyan adalah tamu terhormat keluarga Nalar, maka keluarga Nalanji tidak akan memaafkan kebodohan yang dilakukan oleh Muzan. Tiba-tiba Nalanji keluar dan mengatakan jika Muzan masih tetap sombong dan tidak berubah sama sekali. Lalu Nalanji menegaskan jika itu adalah kediaman Nalan, bukan kediaman Muchen. Lalu selanjutnya Tuan Tengshan keluar dan menegaskan jika Tuan Tengshan akan menghubungi Muchen, ayah dari Muzan, dan akan menyuruhnya untuk mengirim Muzan kembali ke perbatasan. 可我纳兰家也不是吃素的。木寨，你一回来就惹是生非，再把你免去边境。别，藤山族长，炎萧小友是我米特尔家族的朋友，若你真是惹出了什么事，一定！你爷爷的，这小子到底什么来头？炎萧小友，不仅炼药一途天赋非凡，战斗力记得给炎萧小友送上一些滋补身体的营养品。老狐狸。 Xiaoyan pun mengatakan jika setelah perjamuan Nalan selesai, dia akan segera melakukan tahap akhir penyembuhan kakek Nalan. 嫣然， Lalu Nalanyaran mengatakan jika dengan kekuatan Xiaoyan saja sudah cukup untuk menandingi Muzan. Lanjut cerita, Tengshan menyuruh Yafei untuk tetap di dekatnya dan harus memenuhi semua kebutuhan Xiaoyan. 你们族长他好像误会我们了。还是老样子。另外那位斗皇强者的气息，的确是海老。海老，你怎么与那老怪物干起来了？海波东，没想到几十年不见。当年你的冰龙，即便是我也要记他3分。这些年你不也没进步多少？算是你的年龄，老夫命还长得很。这是要拼命啊！
现在的确不是你的对手了。好。 Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 episode 12. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan pertempuran antara Hai Bodong dengan Jia Xingtian. Lalu Jia Xingtian mengkhawatirkan Hai Bodong. Pada saat tempo dulu, Hai Bodong pergi ke Gurun Teger dan tidak pernah kembali lagi. Akan tetapi Hai Bodong tiba-tiba muncul dengan kekuatannya yang turun drastis akibat insiden kemarin. Ternyata Tuan Jia dari dulu sudah membenci Hai Bodong dan pertarunganlah jalan keadilannya. 我从前就最讨厌你这冰冷又自视甚高的样子。玄冰盾，接！Scene berpindah pada Xiaoyan dan Yafei. Lalu Xiaoyan merasa jika tadi Yafei menjadikannya sebagai tameng untuk menghindar dari Tuan Muzan. Dan benar saja pada saat Yafei mendengar kabar terkait Muzan yang telah kembali dari pelatihannya, Yafei terlihat sangat takut. Lalu datanglah pelayan Tuan Nalanji dan mengatakan jika tuannya sudah siap untuk proses akhir penyembuhan racun api. Pada saat Xiaoyan pergi, ternyata Yafei memikirkan perasaannya pada Xiaoyan. Lalu tiba-tiba Tuan Tengsan muncul dan mengagetkan Yafei. Di situ Tuan Tengsan menginginkan jika Yafei bisa menikah dengan Xiaoyan. Akan tetapi menurut Yafei, ia tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Xiaoyan dan hanya sebatas teman. Tuan Tengsan lalu mengatakan jika Yafei tidak memiliki pria yang ia cintai, maka para tetua lah yang akan memilih pasangan Yafei. Dan tetua merekomendasikan Muzan sebagai suami Yafei. 说句让你挺伤心的话，家族内部长老会投票选择你的婚约人选。 是对两大家族最为有利的选择。Scene berpindah pada Nalanji. Akhirnya Nalanji telah sembuh total karena racun yang ada di dalam tubuh sudah berhasil dikeluarkan sepenuhnya. Lalu Nalanji berterima kasih pada Xiaoyan jika hidupnya berhasil diselamatkan dan Nalanji berjanji akan membalas semua perbuatan Xiaoyan di masa depan. 眼下小友，这边坐。老夫为何如此心急举办宴会？ Lalu Nalanji bercerita tentang keadaan keluarga Nalan pada Xiaoyan. Ia mengatakan jika keluarga Nalan sangat istimewa di Kekaisaran Jiama, akan tetapi sebenarnya Kekaisaran Jiama sedang mengawasi gerak-gerik Nalanji dan keluarga Nalan akan sedikit canggung di Kekaisaran. Mereka takut jika sekte Mystiklord sebagai sekte hewan buas akan menyerang kekaisaran mereka. Untung saja Kekaisaran Jiama memiliki Jia Xingtian sebagai pelindung kekaisaran. 自从3年前嫣然成为云岚宗少宗主之后，帝都几大势力更是趁父亲生病，若不让他们知道父亲已经痊愈，这些人无足轻重。只要皇室知道失心元帅，纳兰小姐与云岚宗的关系。 啊，恰恰相反，云岚宗就永远不会对加玛帝国动手。哎，家老到了吗？眼下小友，
Nalanji mengatakan jika alkemis jenius yang bisa mendapatkan abnormal flame hanya satu-satunya di Kekaisaran Jama dan akan melampaui kemampuan Master Guhe. Dan Nalanji memberikan hadiah yaitu daun Seven Magic Spirit pada Xiaoyan. Lalu terlihat Xiaoyan begitu senang dan ia buru-buru untuk pulang agar bisa membangunkan gurunya yang telah lama tertidur di dalam cincin Xiaoyan. 言笑小友，既然你已经将我治疗痊愈，多谢了。纳南老爷子，今夜我还有事情急着要办。啊，也罢，尽管来找我。会的。 Lanjut cerita, terlihat pacar Mimin yang sedang sendirian menahan rindu pada Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan memakaikan jaketnya pada Yafei dan hati Yafei pun berdetak sangat kencang. Ni 真的很拼命，还好你来了，刚才真的很冷。因为我不想认命啊。你一起吗？这种无聊的酒会，我在外面等你。 Lalu Yafei memiliki impian untuk bisa bersama Xiaoyan dan sangat iri dengan Nalanyaran yang mempunyai kultivasi di dalam bakatnya. Lanjut cerita, pada saat Xiaoyan sedang berjalan, tiba-tiba pertarungan dahsyat muncul di hadapannya dan hampir saja mengenai Nona Yafei. Lalu Xiaoyan dan yang lain segera mengejar aura Dou Master tersebut. Tiba-tiba Muzan mengejar Xiaoyan dan untung saja Xiaoyan memiliki kejutan lain. Ia bisa menggunakan sayap Douji dan Xiaoyan segera menyusul Nalanji dan Tuan Tengshan. Tuan Nalanji yang kaget melihat Xiaoyan yang bisa menggunakan sayap Douji. Untung saja identitas Xiaoyan masih aman karena dibela oleh Tuan Tengshan. Lalu Tuan Tengshan mengatakan jika dahulu kala ada keterampilan bertarung yang hilang dan Xiaoyan berhasil mempelajari cara bertarung dan mendapatkan sayap tersebut. Lanjut cerita, Hai Bodong dan Tuan Jia yang melanjutkan pertarungannya.波动，没想到几十年不见。当年你的冰龙，即便是我也要记他3分。这些年你不也没进步多少？可是你的年龄，老夫命还长得很。 Tuan Nalanji kaget melihat Kaisar Es Hai Bodong masih hidup. Lalu Tuan Tengshan mengatakan jika Hai Bodong selama beberapa tahun lalu dia hanya sedang mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatannya. Tuan Tengshan juga mengatakan jika Hai Bodong kembali itu berkat Xiaoyan dan Kaisar Es menjadi pelindung keluarga Miter. Pada akhirnya pertarungan takdir pun tak terelakkan.
现在的确不是你的对手了。 Tetapi mereka berdua ternyata bersahabatan. Di situ Hai Bodong menyerah karena kekuatannya belum sepenuhnya pulih dan mereka bersiap menghadapi serangan dari sekte Mystiklord di masa depan. 原来是老熟人啊！欢迎回来，我的朋友。云岚宗。 老妖怪，玩够了吧？米特尔的人。小心！好狠！王石榴嘎！ 他们到底是什么人？手段如此的狠毒！驾！组长， Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 episode 13. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan pertemuan antara dua sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Pertemuan yang dilakukan mereka tadi membuat yang lain terlihat khawatir. Pada dasarnya mereka sudah tidak tahan akan mencoba kekuatan masing-masing. Dan Tuan Jia tidak bermaksud untuk membuat yang lain khawatir. Lalu saat Xiaoyan menghampiri Hai Bodong, terlihat Tuan Jia yang penasaran akan kekuatan dari Xiaoyan dan tiba-tiba ia langsung saja menyerang Xiaoyan. Pada saat Tuan Jia akan menghancurkan Xiaoyan, ia berhasil dihentikan oleh Hai Bodong. Tuan Jia mengatakan jika dirinya tidak tahan akan potensi anak muda seperti Xiaoyan dan ingin melatihnya bertarung. Tuan Jia mengira jika Xiaoyan adalah murid dari Hai Bodong,
Akan tetapi Hai Bodong tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi gurunya Xiaoyan. Lalu Tuan Jia yang semakin penasaran dan langsung menanyakan tentang siapakah gurunya Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan tetap tidak ingin memberitahu siapapun tentang gurunya tersebut. Lalu Hai Bodong dan Xiaoyan pamit untuk pergi beristirahat. 那真是太可惜了，也是为了参加炼药师大会。今晚就这样，你们也都散了吧。各位前辈，言小也告退了。 Lanjut cerita, Hai Bodong yang menanyakan terkait daun Seven Magic Blue Spirit pada Xiaoyan. Hai Bodong juga mengatakan jika monster tua Jia Xingtian semakin hari semakin kuat dan mampu menandingi Ratu Medusa, kemungkinan jika Jia Xingtian sudah berada di tingkat Do Emperor bintang 9 dan bisa memiliki kesempatan sampai di tingkat Do Ancestor. 因为我跟米特尔家族的关系，这次嘴上说切磋。 不愧是皇室的守护者，很快就会找机会拉拢你。我只想尽快恢复灵魂力量。老师，今晚我就能唤醒你。 Lanjut cerita, di mana Xiaoyan yang sudah berada di tempat peristirahatannya. Dia meminta Hai Bodong untuk menjaga tempat tersebut pada saat Xiaoyan memurnikan daun Seven Magic Blue Spirit. Lalu hanya ada satu kesempatan untuk memurnikannya. Dan pemurnian pun dimulai. Scene berganti di kedai tuak. 哎呀，快走了，快走了！哎，客官慢走啊！我自己能走。 Dan ada seorang pendekar yang sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat dan akan menggagalkan ujian alkemis di Kekaisaran Jiama. Lalu terlihat seorang pelayan, ternyata ia mata-mata dari Kekaisaran Jiama dan salah satunya mengikuti pendekar tersebut. 客官慢走，欢迎下次再光临。 Scene berpindah pada Xiaoyan yang sedang memurnikan bahan obat tersebut. Ia mengatakan jika daun Magic Blue Spirit sangat layak untuk memulihkan kekuatan jiwa. Lalu Xiaoyan langsung memasukkan obat itu pada cincin gurunya.果然有用。老师，你醒了吗？ Akan tetapi, Xiaoyan tidak berhasil membangunkan gurunya. Dan Hai Bodong menghampiri Xiaoyan untuk menenangkan perasaan Xiaoyan yang sedang kacau. 不动，是你成功了。
怎么回事？Scene berganti pada seseorang dari kota Wutan yang bernama Xiaozan. Ia diperintahkan oleh kaisar untuk membuka gerbang kota. Akan tetapi di perjalanan Tuan Xiao melihat pelayan dari keluarga Miter yang sedang diincar oleh pendekar kekaisaran Cuyun. Lalu Tuan Xiaozan segera menolongnya. 米特尔的人， 大人小心！ 好狠！ 他们到底是什么人？手段如此的狠毒！ Akhirnya pertarungan selesai dan Tuan Xiao penasaran dengan pendekar yang menyerang pelayan keluarga Miter. Lanjut cerita, di situ Tuan Xiao menanyakan terkait permasalahan yang tadi ia hadapi, dan menurut pelayan tersebut jika pendekar tadi berasal dari kekaisaran Cuyun, lalu mereka mulai bertindak sangat aneh di sekitar ibu kota kekaisaran, dan ia diperintahkan oleh kaisar untuk menyelidiki tujuan mereka. Pada akhirnya mereka pun pergi menuju Nona Yafei. 没问题，大人，我可以带路。 Scene berganti di ibu kota kekaisaran, yang dimana alkemis dari seluruh penjuru kota telah tiba untuk mengikuti ujian tersebut. Lalu terlihat Hai Bodong yang masih mengkhawatirkan kondisi Xiaoyan yang belum bisa memulihkan kekuatan jiwanya. Hai Bodong juga mengatakan jika bukan karena hadiah dari juara konversi alkemis yaitu bahan Tewing Spirit Pill untuk menyembuhkan kekuatan jiwa Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak akan pernah ikut ujian alkemis tersebut. Lalu datanglah putri pertama kekaisaran Jiama.这里，哎呀，真是巧啊！ 哟，海波东，你什么时候也交上想看热闹吗？如你所愿。 有病吧！恐怕就连一些斗王强者也做不到吧。那就让我们帮他一把。
Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 episode 14. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan Paman Autu yang menghampiri Xiaoyan dan akan mengajak Xiaoyan menempati aula khusus para alkemis. Akan tetapi tiba-tiba aura dingin muncul di hadapannya. Lalu Xiaoyan mengagetkan Paman Autu dan langsung memperkenalkan Hai Bodong si Kaisar Es. Dan mereka pun segera menuju ke aula alkemis.经过初步统计啊，这可是有史以来参赛人数最多的一次。第一轮是淘汰赛，第二轮就是决赛。这次 Lanjut cerita di bagian kota lain, ada seorang alkemis yang dikawal oleh prajurit aneh memakai topeng. Ternyata alkemis tersebut berasal dari Kekaisaran Cuyun dan ia berencana bermain curang di kejuaraan alkemis. Lanjut cerita, Paman Autu dan Xiaoyan yang sudah berada di aula lalu segera menyapa Master Fakma. Master Fakma masih ingat jika Xiaoyan berhasil menyempurnakan Black Iron spiritual sebanyak 8 kali. Bahkan Master Guhe pun tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba Kaisar Es mengejutkan Master Fakma. 你这家伙，你不是被美杜莎女王给侥幸活了下来。冰皇？当年10大强者中的。 Setelah itu giliran Tuan Jia Xingtian yang datang di aula alkemis. 法码，没想到你们到的挺早啊。你还是这副冷样子。 Menurut Tuan Jia, jika Hai Bodong tidak suka bersenang-senang di Kekaisaran Jiama, Tuan Jia juga menyapa Xiaoyan. Hai, 元宵，我们又见面了，姐姐元宵。 Lalu Tuan Jia mengatakan jika kakak dari Tuan Putri kecil bernama Putri Yaoye dan ia bertanggung jawab atas keamanan kejuaraan alkemis. Putri Yaoye membawa 50.000 tentaranya untuk mengamankan jalannya kejuaraan alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada akhirnya, Master Fakma pun secara resmi membuka kejuaraan alkemis yang ke-7 dan ia menyuruh peserta menepati tempat yang sudah disediakan. Lalu terlihat Master Fakma memberikan tempat khusus untuk Xiaoyan, Tuan Putri dan juga Tuan Liu. Karena mereka mendapatkan hasil ujian internal yang sangat memuaskan dan mereka akan menjadi fokus perhatian di tempat tersebut. Pada akhirnya satu persatu peserta turun menggunakan skill yang mereka miliki.
我要让你在鹰展面前输得一败涂地。 Selanjutnya, Tuan Putri yang akan maju. Dan yang terakhir adalah jagoan Mimin yaitu Xiaoyan. 哟，海波东，你什么时候也交上想看热闹吗？如你所愿。有病吧！恐怕就连一些斗王强者也做不到吧。Lanjut cerita, terlihat Muzan yang sedang kesal karena kemarin tidak bisa menumbangkan Xiaoyan. Lalu menurut ayahnya yaitu Mu Chen, jika Muzan ingin mendapatkan Yafei maka harus dilakukan dengan cara yang sportif. Karena jika salah langkah, Muzan akan kewalahan menghadapi Xiaoyan. 我对这小子越来越有好感了。 Scene berpindah ke penjaga yang sedang berpatroli. Lalu mereka melihat mayat yang tergeletak begitu saja. 里面有情况，立刻通知妖夜将军。 Lanjut cerita yang dimana Master Fakma sedang menjelaskan peraturan kejuaraan alkemis dan para peserta disediakan bahan-bahan obat untuk disempurnakan dan akan menjadi sebuah pil herbal. Kejuaraan alkemis memiliki 2 putaran, untuk babak pertama yaitu penyisihan dan untuk babak final dilakukan keesokan harinya dan perlombaan pun dimulai. 现在开始。 先动手吧，能顺利通关的自然是好。 Lanjut cerita, tiba-tiba Master Fakma curiga dengan salah satu peserta yang berada di aula. Dia terkejut akan kekuatan jiwa yang dimiliki gadis misterius tersebut. Menurut tebakannya, jika gadis itu memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat dari peserta lain. Bahkan kekuatan jiwa Guhe ketika mengikuti kejuaraan alkemis juga masih kalah dengan gadis tersebut. Ternyata gadis tersebut berasal dari Kekaisaran Chuyon dan setingkat dengan alkemis tingkat 4. Karena dengan tekniknya dalam memurnikan pil tersebut, ia berbeda dengan peserta lain. Lalu tiba-tiba Tuan Jia ikut campur dan akan membuka penyamaran gadis tersebut. 看他炼制丹药时的熟练手法。哼，不可能，易容的话，我的感知不会出错。我们不可能因为一些猜测就中断他。那就让我们帮他一把。 Pada saat cadarnya telah terbuka, gadis tersebut sangat menakjubkan karena dapat menemukan posisi dari serangan yang dibuat oleh Tuan Jia. Dan Master Fakma menegaskan pada Tuan Jia tentang aturan kejuaraan alkemis yang tidak boleh ada campur tangan orang lain. Dan tiba-tiba obat yang disempurnakan para alkemis pun meledak.
Bahkan Tuan Liu, Tuan Putri, dan Xiaoyan tidak bisa menghindari ledakan obat tersebut. 这药方有问题。真是一群庸才！这怎么办呀？我要定了！这次大会后总会有人。 死亡乐园是毒师吗？要将所有人一网打尽！又是一位小子，这越来越有意思。 刚才比赛的是。 Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 15. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan para peserta yang telah gagal, lalu Xiaoyan mengira jika resepnya ada yang salah. 这次大会的冠军。 Terlihat Nalanyaran dan juga Yafei yang sedikit khawatir tentang Xiaoyan karena situasi di perlombaan semakin kacau dibuat gadis misterius tersebut. Lalu Tuan Jia menyuruh Hai Bodong untuk mendeteksi kebenaran gadis itu, akan tetapi Hai Bodong tidak bisa mendeteksinya. Dan menurut Master Fakma, jika gadis tersebut di usianya yang masih 17 tahun sudah menjadi alkemis jenius. Akan tetapi menurut Tuan Jia, jika gadis tersebut tidak seperti alkemis pada umumnya, bahkan lebih tepatnya menjadi seorang ahli sihir yang mempunyai pengalaman untuk membunuh. Di situ Master Fakma mengatakan jika dahulu kala ada sebuah pil misterius yang dapat membuat usia seseorang terlihat sangat muda. Akan tetapi untuk mendapatkan pil tersebut sangatlah sulit. Lalu menurut Tuan Jia, di antara generasi muda tidak akan ada yang bisa melawannya, dan kejuaraan di Kekaisaran Jiama masih terdapat celah untuk berbuat curang. Dan jika orang dari Kekaisaran Cuyun yang memenangkan kejuaraan, maka akan mengakibatkan rasa malu untuk Kekaisaran Jiama dan reputasinya juga akan rusak. Lalu terlihat gadis tersebut seakan-akan meremehkan para alkemis dari Kekaisaran Jiama dan membuat Paman Autu dan yang lainnya kesal. Lalu menurut masyarakat, jika gadis tersebut adalah master racun,
dan Tuan Putri menindas gadis tersebut, akan tetapi gadis tersebut malah membuat Tuan Putri merasa ketakutan.哪儿来的小女娃，竟然这么嚣张！就是，看服装应该是兔云帝国的炼药师吧？那弄不好他还是个毒师吗？喂，你就不怕到最后把自己给…… Lanjut cerita, Xiaoyan yang khawatir dengan gadis yang mempunyai kekuatan jiwa yang sangat kuat tersebut. Dan lagi-lagi alkemis lain mengalami kesulitan. Lalu gadis tersebut malah sudah mengakui kemenangannya atas babak penyisihan. Dan tiba-tiba Tuan Putri dan Tuan Liu mencium aroma pil yang akan terbentuk. Akan tetapi, jagoan Mimin yaitu Xiaoyan akan melawan gadis master racun tersebut dan melakukan beberapa campuran bahan obat ke dalam tungku. Benar saja firasat Xiaoyan, ternyata resep obat yang diberikan telah dicurangi oleh gadis tersebut. Lalu Xiaoyan akan menyempurnakan pilnya dengan cara bersamaan dan menggunakan inti api. Lanjut cerita, menurut Master Fakma, jika Xiaoyan akan mengambil resiko, meskipun akan fatal jika mempercepat proses pemurnian dari bahan obat yang dicampur bersamaan. Tiba-tiba Xiaoyan mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan langsung mengeluarkan inti api. 你还是慢了。什么？伸手，这是啥火焰？这个就是。 Gadis master racun pun tidak mau kalah dan mempercepat proses penyempurnaan pilnya tersebut. Mangzhuang! 这最后一步，出生的丹药一旦接触到空气，其内容物说不定会解体呀！好样的！ Mimin di sini gagal fokus karena keberadaan pacar Mimin yaitu Yafei dengan Nona Nalanyaran. Mereka mengatakan jika Xiaoyan benar-benar gila karena berhasil menyempurnakan pilnya itu dengan waktu yang sangat cepat sekali. Yafei姐希望谁赢？ Lanjut cerita pada Xiaoyan, terlihat Xiaoyan memberi isyarat pada rekan-rekannya dan membuang bahan obat yang telah diberi racun oleh gadis tersebut. Pada akhirnya, tahap penyisihan telah berakhir dan akan dilanjutkan keesokan harinya sekaligus memilih sang juara. 所以各位可千万不要因为各种，不然的话，那可是会终生遗憾的。 Scene berganti di mana seorang alkemis yang sedang mengobrol terkait babak penyisihan tadi. Di situ ia menyinggung Xiaoyan yang berhasil
berhasil memenangkan persaingan dengan alkemis Kekaisaran Cuyun, lalu tiba-tiba gadis racun itu langsung menyerangnya. Lalu scene berpindah pada Xiaoyan yang sedang bersendirian tiba-tiba dihampiri oleh bidadari Bahenol kesukaan Mimin. Di situ Tuan Putri mengajak Xiaoyan untuk hadir di perjamuannya. Akan tetapi seperti biasa Xiaoyan menolaknya mentah-mentah. 恐怕是分不出时间去赴宴的，公主的心意。哎，没关系，元宵弟弟这几天。元宵虽然拒人于千里之外。 Lanjut cerita, Xiaoyan akan menuju tempat peristirahatan dan ditemani ngobrol bersama Tuan Putri kecil. Di situ Tuan Putri merasa ketakutan karena ulah master racun pada saat babak penyisihan tadi, dan ia merasa tidak nyaman jika berada di dekat gadis tersebut. Tiba-tiba di persimpangan jalan Tuan Liu sedang menghadapi gadis itu. 竟做出如此违反炼药师品行的行为。 Lalu menurut sang gadis, jika sejarah akan terulang di kejuaraan alkemis di Kekaisaran Jiama, dan dia langsung menyerang Tuan Liu. Terlihat Tuan Liu yang sudah berada di genggaman iblis kecil itu, dan untung saja ada Xiaoyan yang menolongnya. Menurut iblis tersebut, jika Xiaoyan tidak terpengaruh oleh racunnya karena memiliki inti api yang sangat kuat, dan pertarunganlah jalan keadilannya. Pada akhirnya, tadi terlihat seperti ilusi oleh Tuan Putri, dan menurut Xiaoyan itu adalah racun ilusi milik gadis tersebut. 哪有什么毒，这是一个小小的玩笑而已。Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you.